Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin yang kembali berbagi informasi seputar P3K Guru atau rekrutmen guru menjadi ASN P3K. Nah, yang di sini admin akan bagikan khusus untuk teman-teman prioritas, baik prioritas 1, prioritas 2 maupun prioritas 3. Dan di sini nanti admin akan perlihatkan nama-nama peserta yang turun prioritas dan nama-nama yang tidak turun prioritas alias mendapatkan formasi. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, terlebih dahulu admin di sini akan bagikan informasi khusus untuk P2 dan P3 atau prioritas 2 dan prioritas 3, yang mana pesertanya adalah PHK 2 dan guru honor negeri sekolah negeri yang minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Nah, ini syarat mutlak ya, terdaftar di Dapodik. Nah, teman-teman, pertama di sini admin ingin ingatkan dulu mengenai mekanisme kedua ini. Di sini ini ada tesnya kualifikasi akademik dan atau sertifikat pendidik. Nah, di sini mempertimbangkan linearitas antara bidang tugas dan mata pelajaran dengan kualifikasi akademik sarjana atau D4 atau sertifikat pendidiknya. Nah, ini harus dicek juga linear atau tidak. Oke. Terus mengenai kompetensi teknis, nah di sini dijabarkan ada profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Selanjutnya untuk kinerja yang diobservasi itu adalah orientasi pelayanan, terus ada komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama. Sedangkan pemeriksaan latar belakang atau background check itu yang dinilai apakah pernah melakukan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan nafsa, intoleransi. Dan yang terakhir ada seleksi wawancara yang mempertimbangkan integritas dan moralitas. Nah, di sini ya, pelamar seleksi kesesuaian atau verifikasi, ya ini cuma ada 2, teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk mekanisme kedua ini, mekanisme kedua dilakukan dengan penilaian kesesuaian dengan mengutamakan ya. Ini mengutamakan guru honor negeri yang saat ini mengajar dan dengan beban kerja sesuai dengan regulasi. Nah, ini rekan-rekan ya, ada 587. Nah, ini juga sebenarnya kita sudah bahas, namun kita lanjut di bagian ini. Nah, di sini ada daftar provinsi. Nah, provinsinya di sini mengenai terdapat ketimpangan formasi yang dibuka dengan kebutuhan pelamar prioritas 2 dan 3, di mana pusat itu sudah menyediakan ada 368.000 formasi yang disediakan, namun yang diusulkan oleh Pemda, lebih tepatnya dari provinsi, di sini hanya 154.270. Jadi yang diusulkan oleh pemerintah baik kabupaten, kota maupun provinsi hanya 154.000 atau 41,8% dari 368 ini. Sehingga terdapat peluang. Nah, ini juga akan menjadi persaingan di mana ada satu formasi diperebutkan oleh 2 guru. Jadi 2 guru itu memperebutkan satu formasi. Nah, jika ada satu sekolah formasinya cuma 1, otomatis itu akan muncul perankingan. Nah, nanti akan di ranking siapa yang paling tinggi nilainya, rekan-rekan ya. Itu akan di ranking nanti. Nah, di sini yang paling banyak usulannya. Nah, kita bisa lihat dulu keterangan di sini. Usul formasi yang ini ya, yang warna-warna ini. Terus yang warna abu-abu ini kebutuhan guru, kebutuhan atau guru tersedia. Nah, kebutuhannya ini, sedangkan urusan formasinya ini. Oke. Nah, kita lihat di sini ada Kepri, ada Pabar ini ya. Terus ada Sulawesi Utara, ada Maluku. Nah, di posisi atas. Jadi ini urutannya dari yang terbanyak jika dilihat ya. Dari yang terbanyak hingga yang paling sedikit. Ini sudah diurutkan, dan yang paling sedikit di sini adalah Jawa Barat. Nah, Jawa Barat. Terus ada daerah istimewa Yogyakarta, terus ada Lampung. Ini Lampung masih mendingan ya. Terus kita lihat lagi ada Sulsel juga, ada DKI, ada Kalsel, ada Sumbar. Ini NTB. Nah, ini teman-teman dari NTB. Terus Sulawesi Tengah. Jadi yang menurut admin banyak itu sampai sini ya. Ini sampai Riau. Sampai Riau itu lumayan banyak. Jadi ini adalah daftar daerah
yang usulannya dari terbanyak hingga terkecil atau yang paling sedikit. Nah, rekan-rekan ya. Oke, dan ini untuk pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya. Di sekolah induknya, maksudnya formasi akan dipindahkan. Jadi untuk yang P2 dan P3, ini cuma dites penilaian observasi, dan inilah jumlah formasi yang tersedia. Namun untuk per kabupaten per daerahnya, per instansinya di sini tidak disebutkan berapa jumlahnya. Semoga nanti sudah ada bocorannya sebelum pelaksanaan, rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya mengenai untuk P1. Nah, kita akan bahas yang prioritas 1 atau yang sudah lolos passing grade. Terkait teman-teman yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 dapat diangkat pada tahun 2022. Nah, yang sudah dijamin 100% mendapatkan formasi di tahun 2022 ini ada 134.000. Nah, 134.000 ini penempatannya ada yang di sekolah induk dan penempatannya non sekolah induk. Nah, di luar daripada ini ada juga yang mendapatkan penempatan sementara ya. Namun pengangkatannya belum bisa di tahun 2022. Nah, yang diharapkan di sini di tahun 2023. Jadi nanti kita perlihatkan siapa sih nama-nama yang mendapatkan status penempatan di sekolah induk dan non induk namun masih dalam instansi. Jadi kata kuncinya di sini tetap dalam instansi. Mereka sudah aman. Yang penting dalam instansi keterangannya. Oke. Namun sebelum kita lanjut ke yang ini ya, yang mendapatkan penempatan ini sudah dijamin ini 134.000. Kita ke yang 27.030 ini atau yang 14% ini. Di mana mereka itu bisa saja turun prioritas. Nah, jika turun prioritas, kita lihat skemanya. Nah, ini ya. Pelamar P1 yang belum mendapat penempatan dapat turun prioritas menjadi pelamar P2, P3, pelamar umum. Nah, dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Nah, mungkin saja kalau misalnya di dapodiknya dia itu guru, terus ada juga yang mungkin keterangannya yang lain-lain. Nah, di sini kembali sedikit admin jelaskan. Ini P1 misalnya dia itu IPA. Nah, ini ya yang lolos ini IPA. Terus dia login ke SSCASN, dan setelah dia login karena sudah punya akun ya, terus muncul belum mendapatkan penempatan. Nah, ketika belum mendapatkan penempatan, di sini ada dua pilihan. Ada setuju dan tidak setuju. Jika tidak setuju, dia mengklik tidak, maka dia akan turun prioritas menjadi P2, P3, bahkan pelamar umum. Nah, selanjutnya ada seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi yang ini tidak perlu dites CAT UNBK lagi ya. Nah, setelah itu muncul hasil guru lulus di tempat tugas. Nah, jika dia memilih setuju, dia itu akan ditempatkan sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini atau di sekolah induknya. Nah, namun ini sepertinya yang dimaksud tadi, materi dari Prof. Nunu itu adalah di tahun 2023 sudah mendapatkan penempatan, namun diharapkan di 2023. Seperti itu untuk P1 yang 27.000 tadi, rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya yang 134.000. Kita cek nama-namanya. Oke, di sini penempatan non sekolah induk antar instansi. Jadi inilah nama-nama yang turun prioritas. Penempatan non sekolah induk antar instansi. Kenapa admin katakan turun prioritas? Karena di tahun 2023 ini tidak ada yang ditempatkan di luar instansinya. Jadi yang mendapatkan status antar instansi otomatis berubah statusnya menjadi P2 dan P3. Oke, atau bahkan pelamar umum. Nah, kita lihat di sini instansinya dan namanya. Oke, ini instansinya. Ini ada dari Provinsi Jawa Barat, ada Kabupaten Bandung. Dan ini nama-namanya ada Vina Srianti, ada Ira Yumira, Dela Alifa, terus Lala Kusmala dan seterusnya. Dan ini instansinya rekan-rekan ya. Nah, di sini admin lihat ini acak. Jadi perhatikan dengan baik. Ada Sleman, Manggarai, Sumatera Barat, Kota Dumai, Provinsi Jawa Tengah, Karanganyar, Kota Pekalongan, Provinsi DKI Jakarta, PD, Dompu, Kota Batu. Jadi inilah peserta-peserta yang mendapatkan status di Excel antar instansi. Nah, jadi kita jadikan sedikit ini sebagai acuan rekan-rekan ya. Meskipun ini data Excel yang lama,
Namun ini setidaknya kita jadikan sedikit acuan untuk mengetahui keadaan kita. Jadi data yang admin perlihatkan saat ini yang mendapatkan status antar instansi. Oke. Ini dia, ada Lombok Barat, ada Mimika, Kabupaten Mimika, Kota Banjarbaru, Kota Kediri, Sleman, Bontang, dan ini nama-namanya Fitri Nurhalisa, Willy Widianto, Syakia, Hadrawati, dan seterusnya. Ini banyak sekali rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya peserta yang masuk dalam kategori sudah aman ya. Kita bisa katakan sudah aman berdasarkan data Excel ini karena penempatannya itu di dalam instansi meskipun ada yang non-induk. Ini dia rekan-rekan kita yang masuk dalam kategori 134.000 itu. Rekan-rekannya ini penempatan non sekolah induk dalam instansi, ini penempatan sekolah induk, dan kita cek instansinya. Oke, ini ada namanya, ada Muhtadi, dan di sini untuk NIK-nya dan nomor pesertanya kami jadikan seperti ini karena ini privasi. Nah, ini instansinya Tegal, terus kita cek lagi. Ini ada Kota Bekasi. Nah, ini jadi teman-teman yang lagi menonton perhatikan yang di sebelah kiri ini. Oke, ini ada dari Kabupaten Bone juga. Oke, Indramayu. Nah, ini Indramayu. Admin sedikit percepat ya karena pasti banyak rekan-rekan yang ingin melihat daerahnya juga. Kabupaten Langkat, Kabupaten Tangerang. Ini ada Tegal lagi muncul lagi. Jadi di sini sepertinya acak, teman-teman ya. Oke, Kabupaten Tabanan, Sukabumi, Kota Magelang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Jawa Barat. Nah, ini Provinsi Jawa Barat. Oke, ini Kota Bima. Kota Bima, Kabupaten Bengkulu Utara, dan seterusnya. Jadi banyak rekan-rekannya. Jadi alhamdulillah buat teman-teman kita yang berdasarkan data Excel, meskipun ini belum final pada saat itu, namun ini bisa dijadikan acuan dan sedikit melegakan karena statusnya sudah mendapatkan di sini dalam instansi, baik di sekolah induk maupun non-induk. Oke, teman-teman ya. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.